server dedicated secara fisik di ruangan. Nah, pemanfaatan teknologi jaringan pada rumah ini mulai diterapkan di berbagai lingkup ya, mulai dari rumah ya, ada smart home, kemudian juga sekarang berkembang ya, ada namanya power line networking. Jadi jaringan listrik itu bisa dijadikan sebagai media jaringan internet ya, seperti pada perusahaan Iconnet ya atau Icon Plus ya, punyanya PLN. Itu dia koneksi internetnya melalui jaringan listrik ya. Saya sih belum pernah coba ya itu kalau seandainya dia beda jalur apakah masih bisa, atau jalur atau tiang yang sama apakah masih bisa user lain itu terhubung ya dengan orang yang punya internet di tiang yang sama, saya juga nggak tahu. Kemudian ada juga broadband wireless ya, wireless internet service provider. Jadi nirkabel ya tapi jaringannya wireless ya. Nah, ini provider wireless yang saya ketahui ya itu tadi contohnya ada WiFi ID ya, ya kan cakupannya lumayan luas, kadang satu mall, satu taman ya, satu kampus itu udah masuk kategori ini. Ataupun yang kedua, ya ini broadband wirelessnya menggunakan teknologi seluler ya. Itu seperti pada perangkat smartphone, yaitu terhubungnya dengan teknologi seluler. Ya komunikasinya bisa 2G, 3G, 5G, 4G ya. Seperti itu. Nah, yang namanya hal yang bermanfaat ya itu pasti ada eh, apa ya? Pasti ada celahnya ya. Karena terlalu asik kita sangat bermanfaat sekali internet ini, pasti ada celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab ya atau yang ingin mengambil keuntungan ya dari komunikasi kita itu. Ada beberapa macam jenis ancaman ya dalam keamanan jaringan ya, ada namanya virus, worm, dan trojan horse. Ini ada klasifikasi dan karakteristiknya ya untuk virus, worm, dan trojan horse. Ya bentuk secara softwarenya dia seperti apa, secara dia menginfeksi perangkat korbannya seperti apa. Ada yang dia secara aplikasi diklik maka dia langsung terinfek. Ada yang modelnya dia kita install aplikasi atau kita download suatu file, filenya itu ternyata disusupi oleh malware ya, bisa seperti itu. Ada yang modelnya dia macam-macam ya. Jadi bagaimana cara menginfek korbannya itu dia virus, worm, dan trojan horse ini ada banyak cara. Ada spyware dan adware. Ya. Spyware ini misalkan kamu secara nggak sengaja install ya software yang sebenarnya tidak kamu inginkan, gitu. Tapi dia tahu-tahu ada. Gitu. Nah, dengan perangkat itu sebagai agent, maka si pengirim atau pemilik, si pembuat software ini bisa memata-matai ya aktivitas si pemilik dari laptop yang diinstal spyware tersebut. Ada juga adware. Adware ini banyak ya. Kamu kalau install aplikasi di smartphone, misalkan install itu tiba-tiba banyak ad-nya, banyak iklan. Jadi adware ini adalah iklan yang muncul ketika kamu misalkan mengklik ataupun menginstal aplikasi tertentu, tiba-tiba iklannya muncul seperti itu. Lalu ada serangan zero day, ya ada serangan zero jam, serangan hacker ya, pelakunya disebut hacker. Lalu ada intersepsi data dan pencurian data. Nah ini buat perhatian kita ya. Jadi kadang kita menyebarkan data penting atau data yang apa, tidak mau kita share ke orang lain itu ya kita lakukan itu malah tanpa kita sadari gitu ya. Jadi berhati-hati ya untuk misalkan kamu usahakan kalau misalkan habis dari
perangkat yang sifatnya publik, kamu jangan buka misalkan web WhatsApp di situ gitu ya. Kamu jangan login web WhatsApp di komputer yang memang bukan milik kamu. Dikhawatirkan kamu lupa logout, nah dia masih di situ. Sehingga dia bisa menyadap WhatsApp kamu. Ataupun sosial media ya kamu selesai misalkan di komputer atau di perangkat yang bukan milik kamu, ya itu bisa kamu sign out ya. Jangan di remember password atau di e-banking, nah itu juga jangan. Pencurian identitas ini yang sudah banyak ya pada saat ini. Jadi hati-hati kalian identitas pribadinya itu jangan sampai gampang diambil dan dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab ya. Seperti tanggal lahir ya. Karena itu bisa jadi ketika kamu misalkan di perbankan ya, hilang ATM, mau blokir akun e-banking, itu yang ditanya tanggal lahir, yang ditanya nama ibu kandung ya. Jadi satu saat misalkan saya ingin mengklaim eh, kartu kredit, padahal kamu nggak ngajuin kartu kredit, tapi karena saya tahu data tanggal lahir kamu, nama ibu kandung kamu, nah bisa-bisa ngajuin kartu kredit tapi atas nama kamu. Nah, hati-hati kayak gitu ya. Jadi eh, data yang sifatnya sensitif dan pribadi ataupun berkaitan dengan perbankan sebaiknya berhati-hati. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya secara teknis ada beberapa antisipasi seperti ada pemasangan antivirus ya, anti spyware ya, penyetingan firewall ya dengan berbagai macam kriteria. Lalu ada memang dedicated firewall ya, khusus secara tersistem. Lalu akses control list ini kalau ada di perangkat Cisco ada fiturnya. Jadi buat memilih alur atau alur lalu lintas package data dari satu node ke node lain itu diatur. Kalau dia di situ ada filter bahwa paket data yang menggunakan port 80 itu di drop atau dihancurkan, ya maka dia tidak bisa akses website di situ, tidak bisa mengakses halaman website. Itu disebut dengan ACL. Jadi membatasi akses dari satu titik ke titik lain. Lalu ada intrusion prevention system. Jadi ada sistem pencegahan dari penyusup. Lalu ada virtual private network. Tadi ya, saya sudah jelaskan di awal bahwa untuk mengamankan transaksi keuangan secara daring ya. Tapi jangan salah, ini harus menggunakan VPN yang memang uh, dari corporate-nya itu sendiri ya, atau yang memang kita tahu itu aman, tapi jangan dari pihak ketiga gitu ya. Jangan kamu download di Play Store pakai VPN tersebut. Ya. Nah itu buat lain hal ya. Kalau kamu misalkan nggak bisa buka konten tertentu biasanya kamu pakai VPN di negara mana gitu ya. Yang di negara kita di blok. Lalu ada arsitektur jaringan komputer ya. Ini ada arsitektur jaringan Cisco ya. Saya pakai materinya materi NetAcad ya. Mendukung teknologi dan aplikasi, memastikan konektivitas di seluruh jaringan. Ini ada salah satu kurikulum namanya CCNA. Ini sertifikasi tahapan associate ya, tahapan paling dasar ya dalam Cisco disebutnya dengan CCNA. Oke, ini saja. Nah, cuman saya tambahin lagi untuk praktek minggu depan kita akan bahas tentang kabel LAN ya atau kabel uh, jaringan dengan GTP. Nah, materi ini sudah banyak ya di melalui YouTube. Tadi cari-cari sih biar kamu juga jadi nanti kalau pas praktek ya kalian
Rai kedengeran nggak? Nggak kedengeran, Pak. Putus-putus. Kita lihat aja deh. Jadi itu kabel ini ya, kabel TV ya, shock ya. Jadi nggak ada lapisan lagi di dalamnya dengan tang. Udah langsung dapat yang dalamnya kabel itu. Ini ya, materialnya itu dari ya atau tetangga. Satukan atau di Suara Bapak juga putus. gitu. Suara saya sekarang jelas atau putus? Jelas-jelas. Oke, jelas ya. Nah, ini bagiannya ada terdiri dari putih orange ya. Ini malah dia buat tabelnya lengkap ya. Jadi untuk yang data itu di posisi 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia data. Ya, sampai 4 itu data. Kemudian yang 5, 6 ya putih biru dan biru itu untuk voice ya. Putih coklat dan coklat itu buat ininya listriknya ya, tegangan DC-nya. Jadi kalau kamu misalkan itu terhubung dengan apa konektor Ethernet-nya ya, terus kamu dikit ya, itu harus setrumnya dikit sih, ya 5 volt paling. Ya, tegangan DC di elektronika, perangkat elektronik kan 5 volt besarannya. USB itu 5 volt juga. Jadi yang coklat ini 5 volt, dia DC, putih biru ini buat suara, nomor 1 sampai 4 putih orange, orange, putih hijau, hijau. Ini sebagai penghantar data. Oke. Nah, ini dia mau ada kategorinya, yang tadi saya jelaskan ada kategori 1, kategori 2. Nah, detailnya kamu mungkin bisa baca nanti. Saya belum upload materi ya di LMS, nanti secepatnya deh saya coba upload. Yang biasa kita gunakan adalah kategori 5. Ini support untuk perangkat dengan kecepatan 100 Mbps. Ya, misalkan kabel Ethernet, ya kita pakai yang Ethernet biasa ya. Nah, itu support di 100 megabit per second ya, Mbps 100 Mbps. Jadi kita bisa pakai Cat5. Nah, tapi harusnya sinkron ya. Jadi kalau kita pakai interface cardnya itu ya, LAN cardnya itu yang gigabit ya, gigabit Ethernet. Nah, harusnya kabelnya juga yang support dengan sesuai speed dari transfer rate perangkat tersebut ya. Bisa pakai kategori 6 ya, misalkan yang 1 Gbps. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, bahkan dia sampai kategori 7. Pengembangannya kategori 7 di spesifikasinya. Nah, ini yang sekarang ditampilkan adalah konektornya ya. Ini konektornya namanya RG45. Nah, sekarang ini dia mencoba untuk membuat kabel strike. Oke, kabel strike. Tadi saya di awal jelaskan untuk perangkat yang berbeda, tapi seandainya kamu gunakan untuk yang sama pun tetap bisa. Karena sekarang perangkat rata-rata perangkat Ethernet-nya itu sudah support untuk melakukan exchange ya. Jadi nggak masalah. Nah, ini adalah urutan kabel strike. Jadi perhatikan, kalau kabel strike ini dilihatnya dari bagian bawah konektor RJ45. Jadi kalau kamu apa? Dia kan ada atasnya itu ada yang klik ya buat ngeklik. Itu kamu lihatnya di bagian bawah. Nah, nomor 1 ini urutannya tadi yang 1 ya putih orange, nomor 2-nya orange, putih hijau, terus 4-nya itu biru, putih biru, hijau, putih orange, orange. Kenapa pakai warna ini? Karena standar yang udah ditentukan warnanya seperti ini. Bagaimana kalau diurutkan dengan warna yang berbeda? Silakan. Nah, tapi sebelahnya lagi menyesuaikan. Tapi akan jadi masalah ketika kamu bekerja sama orang lain.
Karena orang lain sudah menggunakan standar ini, kamu pakai standar diri kamu sendiri, nanti repot. Repotnya gimana? Ya, nanti orang mau memotong ya konektor yang di sisi lain, sementara kamu setnya itu tidak dengan standar, pasti nggak bakal sama. Lain halnya kalau emang sudah standar, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat, nah, kita tinggal menggunakan standar yang sama, jadi tidak akan ada masalah. Oke, urutannya seperti ini ya. Jadi ada dua konektor, kanan dan kiri, ujung kanan, ujung kiri, ya. Dibuat urutannya itu. Lalu kabel cross. Kabel cross itu ada perbedaan dengan yang strike, itu ditukar posisinya untuk sisi yang berbeda. Jadi misalkan ada kiri dan kanan, yang kiri terhubung dengan perangkat PC1, misalkan, nah PC2 kanannya itu urutannya nggak seperti strike. Jadi ditukar posisi 3 ke posisi 1, ya. Posisi 6 ya ke posisi 2, ya, posisi 3 dipindahin ke posisi 1, ya, posisi 4 dan 5 itu sama aja. Oh, sorry, ini bahas cross dulu ya. Posisi 4, 5 itu sama aja, tidak ada perubahan. Posisi 6 itu dari posisi 4 ke posisi 6. Ya. Terus 78 juga tidak berubah. Jadi yang tidak berubah itu 45 dan 78. Yang berubah itu posisi 1, 2, 3, 6. Di sebelahnya itu jadi bertukar. Yang di posisi 1 itu posisi 3. Posisi 2 itu yang posisi 6. Posisi 3-nya yang tadinya posisi 1. Posisi 6 yang tadi yang posisi 2. Urutannya yang di konektor kedua itu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Oke. Nah, ini untuk yang cross. Cross digunakan untuk perangkat yang berbeda. Nah, ini untuk mengakali dulu untuk perangkat yang berbeda dia pakai cross. Tapi sekarang sudah, saya lupa apa sih nama istilahnya. Dia ada perangkat apa gitu, standar apa yang menyebabkan kalau kita pakai kabel strike pun ya nggak masalah walaupun itu beda perangkat. Sorry, perangkatnya sama. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Selain perangkat cross, kabel strike dan cross, ada juga namanya kabel rollover. Nah, ini rollover ini penyusunannya terbalik ya urutannya. Kalau tadi kita nomorin putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat, itu urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau rollover sisi lainnya nanti dibalik. Posisi 1 ke posisi 8, ya 2, nah seperti ini ya. 1, ini saya post dulu. Posisi 1 di ini selanjutnya dia ditaruhnya di 8, ya. Posisi 2 dia taruhnya di posisi 7, ya. Posisi 3 dia ditaruh posisi 6. Jadi ditukar. Nah, kabel rollover ini digunakan untuk menghubungkan router ya, dari perangkat PC ke router. Cuman cara penggunaannya itu nanti dia butuh yang namanya konektor ya, konektor adapter lagi, karena kan dia pakai interface-nya itu atau konektornya itu adalah RJ45. Sementara untuk menghubungkan konsol ya, port serial yang ada di PC ya, RS, port RS-nya itu ya, itu dia kan pakainya itu port serial ya, COM3 kalau nggak salah. Nah, kalau yang di routernya itu port konsolnya juga antar mukanya berbeda. Nah, ini kita lanjut. Ini tang crimpingnya, jadi nanti kita pakai ini. Untuk mengupas caranya gampang, jadi ada bagian untuk mengupas kulit kabel di bagian tang crimping. Kalau yang atas ini
dia buat melakukan press ya, nanti di press di konektornya itu kabelnya. Ini ada beberapa ukuran tapi kita pakai yang tengah. Nah, ini fungsinya adalah untuk memasukkan lapisan tembaga yang ada di konektor supaya dia masuk ke dalam, ya menekan si kabel yang ada di dalam. Jadi tertusuk sehingga mengenai bagian tembaga. Nah, ini untuk yang RJ11 ya, ini untuk yang telepon. Konektor RJ11. Nah, ini untuk yang telepon ini. Yang ada di telepon, untuk gagang teleponnya ya. Yang satu yang ada di splitter ya, kabel yang splitter. Nah, itu yang buat di telepon. Ini untuk pemotongnya. Jadi kalau kamu nggak ada tang potong atau gunting ya kita bisa menggunakan yang ada di tang itu sendiri nih. Ini untuk ngupas. Jadi kamu tinggal arahkan ke pengupas terus kamu putar-putar. Tapi jangan terlalu dalam nekennya, nanti kabel yang di dalamnya patah, putus. Jadi itu memang khusus untuk mengupas. Kalau yang tadi yang bagian pisaunya itu untuk memotong. Ya, ini untuk mengupas, tapi itu jangan terlalu dalam ya, takutnya kabel yang di dalamnya dia ikut terpotong. Nah, ini dia juga menjelaskan bahwa kabel itu digunakan untuk mengupas kabel ya. Jadi kalau itu kita bisa menarik ya kabelnya. Ya, ada banyak cara ya. Bisa kita pakai tadi pengupas kulit kabel yang ada di tang krimping, ataupun kita bisa pakai juga gunting atau alat potong lain. Nah, kalau kamu pas ngupas kondisinya itu panjang, kamu bisa potong di sini. Nah, panjang yang kita rekomendasi adalah sampai bagian kuku ya. Kamu jadi ukur dari apa ujung bawah kuku ya sampai ke ujung apa, jari ya. Nah, itu panjangnya segitu aja. Jadi jangan terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek, itunya nanti masuknya juga nggak penuh gitu, nggak sampai ke ujung konektor. Nah, kalau meluruskan ya nggak usah pakai tang juga bisa sih. Jadi nggak perlu. Jadi kita meluruskan. Ini bisa kita pakai gagang tang rimping ya buat melurusin ya. Tidak perlu ikuti ini, tapi ini silakan kalau mau. Nah, ini pemasangan konektor ya setelah ini. Jadi sebelumnya kamu luruskan dulu kabelnya seperti ini. Nah, ini sebesar ini aja jaraknya kuku ya. Kamu masukkan, lihatnya urutannya dari sisi bawah. Nah, urutannya dari sebelah kiri, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Oke, kalau udah selesai di trimming. Pas lagi, ada juga yang menyediakan pisau kupas ya, biasanya warna kuning, juga bisa digunakan. Jangan terlalu panjang menyisakan kabel karena nanti menyisakan apa ya di bagian bawahnya itu yang masih apa kabel kulit kabelnya itu kebuka gitu ya. Jadi agak kurang rapi lah. Nah, ini sama dia dilurus-luruskan dulu. Selanjutnya dipasang lagi konektornya RJ45. Selanjutnya di press, di crimping sampai bunyi biasanya krek. Ya. Apa yang terjadi kalau kita salah masang ya di bagian konektor itu ya dipotong mau nggak mau.
Kalau memang indikasinya hanya kurang kenceng ya, ada satu pin tembaga yang nggak masuk ya kamu bisa press lagi. Tapi kalau seandainya memang salah urutan ya mau nggak mau kita potong. Jadi hanya sekali pakai. Jadi agak apa lebih teliti mungkin kita nanti ketika praktek. Jadi jangan sampai urutannya salah. Nah, sampai kulit bagian bawahnya ini kita dapat ya. Jadi biar rapi. Jadi saya percepat ya. Masih apa yang perlu saya sampaikan. Nah, ini menggunakan beberapa ini aja ya. Nah, ini dia ngetes. Ngetesnya langsung ke perangkat ya. Kalau seandainya kita nggak ada land tester. Nah, ini yang kabel rollover ya. Jadi kita bisa bikin sendiri, tapi nanti dipakein lagi ada adapternya lagi ya untuk ke port serialnya. Yang biasanya yang tersedia port serial ini untuk perangkat seperti router ya, router Cisco dia pakai serial. Ini double koneksi, saya nggak bahas itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti praktek yang akan kita lakukan di minggu depan. Sama nanti saya bahas juga ini kali ya, sebentar ya. Saya bahas ini juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Saya izin bertanya, Pak. Iya, ya, gimana? Silakan. Untuk bahan-bahan prakteknya ini seperti kabel terutama harus kita bawa sendiri atau udah disediain ya, Pak? Kita udah sediain. Jadi udah kita sediain. Nanti dikasih jatah berapa meter gitu per kelompok. Misalkan masing-masing 5 meter, 5 meter. Nanti kita set untuk 2 macam kabel, 1 strike sama cross. Kemudian tang crimping ada LAN testernya. Ya, LAN tester tuh kayak gini, nanti saya search lagi LAN tester. Oh, oke. Berarti semua bahan-bahan udah disediain ya, Pak? Ya, ini kayak gini, nanti udah sediain. Jadi setelah kita buat kabel, ini mau dites urutannya benar atau enggak, kita bisa lihat dari, apa? Oh, ini saya nggak share ya. Jadi bisa dilihat dari urutan kabelnya itu, LAN tester namanya. Ya, udah sediain di lab semua. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Ada ini lagi nggak? Pertanyaan lagi nggak? Nah, ini ya, ini LAN testernya kayak gini. Jadi nanti satu sisi dicolok ke bagian yang ada lampunya, satu lagi ke sebelahnya ya. Kalau dia misalkan urutannya strike, nanti lampu nyala lampunya itu sama kiri dan kanan ya. Kalau dia cross, berarti nanti di posisi 1 samanya dengan posisi 3, 2, posisi 4, 3, sebelah kanannya dia 1, posisi 6 di kiri, 2 di kanan. Itu kalau yang cross ya. Kalau yang strike, 1 sama 2 sama 2 sama 3 sama 3 sama dan berurutan terus. Seperti itu. Sayang kita nggak ada fiber optik ya. Ada, lebih bagus lagi. Ya ini nanti ngetesnya begini. Coba. Namanya LAN tester. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Oke, terus gini. Eh, itu aja kali ya dulu ya. Untuk jaringan itu selesai kita buat kabel, kita nanti tes ya, tes koneksi ping ya. Kalau di mana ya? Paket tracer ya. Login ini saya lupa ini. Pakai forgot password dulu deh, ntar aja. Pak saya. Sebenarnya buat dapetin akun ini bisa dua cara ya. Satu skill for all sama networking academy. Yang network academy ini kan kalian mesti tergabung dulu di Cisco.net Akad ya. Kalau resminya kan bayar. Cuman kita ada layanan ini jadi nggak perlu bayar. Yang ini gratis cuman nanti terbatas gitu. Kalau nggak salah. Tapi bisa dicoba ya. Lupa saya passwordnya nanti mungkin saya contohin lagi. Jadi nanti setelah kabel itu jadi, kita pakai LAN tester, kemudian kita coba koneksiin ke, kalau seandainya bawa laptop ya kita pakai laptop ataupun komputer yang ada di lab. Nanti kita tes koneksi dari perangkat satu ke perangkat lain, kita tes koneksi apakah berjalan atau tidak. Saya dapat dulu. Saya install-installin ya ini, saya habis ini. Ulang. Oke, itu pengantar untuk jaringan komputer. Jadi intinya jaringan komputer itu pada saat ini ya, terutama jaringan internet, sangat penting ya, penting sekali sebagai sarana komunikasi. Kemudian media transmisinya ada dua macam secara umum, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan nirkabel ya, tanpa kabel, yaitu melalui frekuensi yang terdapat di udara. Kemudian juga selain itu sebenarnya ada secara wireless itu ada berapa macam ya, ada VSAT juga ya. VSAT itu dia melalui komunikasi satelit ya, itu kalau kamu perhatikan di Alfamart gitu ya, itu ada di box internetnya itu kadang ada di luarnya ada parabola ya, itu dia biasanya pakai jaringan VSAT, atau di ATM ya itu pakai jaringannya VSAT. Jadi pengiriman datanya itu nggak terlalu besar ya, kalau untuk perbankan itu jumlah paket data itu nggak terlalu besar. Dia memilih untuk VSAT ya karena jangkauannya memang lebih luas, tapi untuk pengiriman paket datanya memang nggak besar, kecil. Nah kemudian ada juga yang menggunakan tadi fiber optik ya. Dulu menggunakan jalur telepon ya, ADSL ya. Menggunakan line telepon, cuman kan kalau kayak gitu di split ya. Nanti ketika kita butuh data, biasa ada splitter masuk ke koneksi, masuk ke modem ya. Satu lagi masuk ke jaringan telepon. Cuman kalau lagi pas telepon, kamu nggak bisa pakai internet biasanya. Kalau yang dulu, zaman dulu kayak gitu ya, ada splitter, satu masuk ke telepon, satu masuk ke jaringan. Terus ada lagi dulu, ini saya ini ya bahas yang dulu karena memang kan kadang kita bisa paham kenapa harus begini, kenapa begitu, karena di awalnya itu perkembangannya ada alasannya gitu ya, kenapa dia harus seperti itu. Nah kemudian untuk
apa untuk beberapa penggunaan khusus ya, ada juga yang kabelnya tadi saya udah fiber optik tadi udah saya sebutkan. Oh ini seluler ya. Jaringan seluler ya, manfaatkan jaringan seluler. Tadi ada frekuensi 3G ya, 4G, 5G, itu bisa kita gunakan. Nah kemudian untuk, maaf ya sebentar ya, ini ada lalu kita buat tadi buat Maaf, Pak. ya. Suaranya agak putus-putus, Pak. Ya, sekarang gimana? Jelas? Sudah jelas, Pak. Baik. Jadi nanti kita prakteknya itu setelah bikin kabel selesai, kita tes jaringan peer-to-peer. Di peer-to-peer itu kita coba manfaatin fitur yang ada di Windows ya. Contoh kita share dokumen, kemudian juga remote desktop, ya, remote desktop, bikin workgroup, ya, sama lagi kali ya. Jadi ada aplikasi bawaan Windows ya, chat ya. Dulu ada aplikasi bawaan, terus namanya Net Meeting. Jadi dengan Net Meeting itu kita bisa kayak chatting gitu ya. Bawaannya Windows namanya. Pada di Windows ini XP. Ada juga untuk mengirimkan perintah, tapi kita inputnya lewat CMD ya, namanya NetSend. Coba ya, saya ini di YouTube ya. Sekarang masih bisa ya. NetSend di Windows 7 masih bisa ya. Win 10. Nah, ini kayak gini. Udah di XP doang kayaknya ya. NetSend tuh kayak gini. Kalau kamu anak-anak sekarang nggak tahu di NetSend. NetSend. Oh dia ada praktekinnya pakai virtual. Karena emang bisa jalannya di ini sih, di XP ya. Jadi kita bisa ngirim pesan ke klien lain ya, atau ke user lain lewat CMD. Jadi contoh gini nih. Kayak gini-gini kan cuma anak komputer aja yang tahu, kalau yang pengguna casual lain kan nggak tahu kayak gini. Jadi perintah NetSend, pasti nanti message-nya apa yang mau dia sampein gitu ke user lain. Nah, nanti juga kita belajar ini ya, perintah-perintah dasar di command prompt. Sama troubleshoot ya, kalau ada, biasanya umum tuh di jaringan LAN itu masalahnya apa sih? Nah, ini traceroute ya, dia melakukan traceroute. Jadi dia mau ngecek ada klien lain dalam jaringan itu. Nah, jadi formatnya ketik netLAN, IP tujuan, terus message-nya apa? Nah, dia kirim tuh. Oh, cuman dia ada error nih. Dia ada fitur yang belum diaktifin.
biasanya di ini. Nah, ini kayak gini. Jadi tampil ke klien tujuannya kayak gini. Ada message box kayak gini. Bapak udah di-share belum sih, Pak? Nggak ada. Belum ya? Astagfirullahaladzim. Ingetin. Saya jadi ngomong sendiri kalau kayak gitu. Bentar ya. Masih nggak kelihatan kan? Ini. Kelihatan nggak? Sekarang kelihatannya apa? YouTube ya? Halo? Lagi di Teams, Pak. Masa? Iya, Pak. Bentar. Share. Bentar. Sorry. Masih di Teams ya? Jangan leave. Stop sharing. Ini, benar ya? YouTube ya? Nah, ini jadi yang ngirim pesan, tapi melalui comment prompt. Ya, perintahnya itu namanya NetSend. Dulu kayak di warnet ya, jadi warnet tuh kadang ngisi notif ke usernya atau kliennya itu gini caranya. Nah, ada muncul message box. Ngalamin nggak kamu? Kamu kayaknya udah nggak pernah ini warnet ya? Nggak ngalamin warnet. Hah? Warnet? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Iya dulu kan, kalau anak zaman dulu sering ngakalin warnet ya, itu billing yang lumba-lumbanya itu sering diakalin itu. Supaya nggak bayar. Sekarang udah lebih cepat pakai handphone daripada warnet. Kayak gini, perintah-perintah kayak gini nanti kita pelajarin dari comment prompt. Contohnya salah satunya NetSend, jadi ngirim message lewat comment prompt ke klien lain. Oke, nggak tahu ya Windows 10 bisa nggak? Ini saya contohnya pakai Windows XP sih. Sama ini remote desktop lah. Remote desktop. Nah ini kan remote desktop. Kan kalau kamu biasanya pakai apa? TeamViewer gitu ya. Buat melakukan remote ke teman. Tapi kalau kita males install gitu kan bisa pakai remote desktop juga nih. Kayak gini caranya. Kita set dulu. Kemudian dia nge-remote via internet nih. VPN-nya aktif soalnya. Kalau LAN itu ya tinggal tembak IP-nya aja sih. Atau nama user desktopnya siapa. Nah ini. Masukin IP. Di komputer satunya masih di allow ya. Permissionnya harus di allow dulu. Baru bisa di remote. Ini password laptop atau PC-nya apa? Password user ya. Ini password usernya apa? Nah ini udah ke remote. Cuma jeleknya remote desktop bawaannya Windows itu, kalau dia ke remote, kelihatan yang di remote-nya itu jadi lock off. Nah, jadi lock off. Jadi ketahuan dia lagi di remote gitu. Nanti dia login lagi, remote desktopnya putus. Jadi jeleknya di situ. Jadi enakan pakai ya software pihak ketiga ya kalau buat remote. Tapi kan apa yang ada di Windows kita perlu ketahui ya. Seperti ini. Itu yang akan kita praktikkan di minggu depan. Hari ini cukup bahasannya. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi bahasan yang saya tampilkan sekarang. Minggu depan kita langsung praktek. Itu aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak buat praktek minggu depan itu? Izin bertanya, Pak. Iya. Berarti untuk praktek kayak tadi yang peer to peer sama remote control, remote desktop tadi itu, berarti kita harus bawa laptop masing-masing juga atau dari PC di sana aja? Kalau di emang lab?
nggak mau atau berat pakai PC aja. PC ini aja. PC di lab. Oh, oke. Baik, Pak. Berarti Senin depan udah pasti offline ya, Pak? Kita Ya, praktek. harus offline kita. Oke, Pak. Baik. Tapi saya nggak tahu yang sesi kedua itu nanti yang mampu Pak Lipur ikut sana Pak Lipur. Oh, berarti Pak Lipur juga datang, Pak? Nggak tahu, saya teknisnya bingung ya saya jadinya. Jadi kan ada pertukaran ini ya, pertukaran pembelajaran ya. Jadi ada kelas infrastruktur jaringan itu ada pertukaran sama kelas UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pengampunya Pak Lipur yang UIJ. Tadinya kan saya, cuman beliau minta tukeran, saya dapat struktur data. Kalian ada kelas struktur data nggak? Algoritma dan struktur data. Ada, Pak, semester Ada, lalu. Pak. Kalau nggak salah. Oh, berarti 115. semester 1 apa semester 1 ya? Nah, Iya, saya Pak. kayaknya kebagian itu. Jadi tukarnya saya ngajar struktur data, beliau Pak Lipur itu. Tapi di pertemuan awal itu nanti kalian diajarnya sama dosen UPI. Tiga pertemuan awal nanti diajarnya sama dosen UPI. Nah, sisanya balik lagi ke Pak Lipur. Cuman secara si akadnya kok belum berubah ya, saya juga bingung. Tadi lupa nanya lagi Pak Lipur. Nanti saya tanyakan lagi ya minggu depan. Jadi kemungkinan yang offline itu yang jam 12 sampai jam 13.50. Yang jam 2 saya nggak ngerti ini nanti gimana. Apakah Pak Lipur juga ngadainnya online aja atau dia ada kelas offline? Lihat dari beliau seperti apa. Kalau yang jam 12 sampai jam 13.50 itu kita ada offline untuk minggu depan. Kalau yang jam 2 sampai jam 14 sampai jam 15.50 saya nggak tahu. Nanti saya tanyain lagi Pak Lipur. Ya, itu jadinya seperti apa. Baik, itu aja ya. Saya hari ini karena emang ada PKM, kunjungan sekolah, jadi saya mondar-mandir. Kalau tadi saya ke kampus lagi, mondar-mandir. Sementara lokasi ininya dekat sama lebih dekat ke rumah gitu dibanding saya. Berasa soalnya dari rumah ke Rawamangun ke Jaksel ke Rawamangun lagi baru pulang itu berasa banget. Saya adakan secara daring. Saya pakai jatah ngajar saya secara daring untuk hari ini. Oke, itu aja ya. Hari ini, apakah ada pertanyaan lain? Nggak ada. 1, 2, 3. Oke, saya anggap nggak ada. Jadi langkah selanjutnya dari hari ini saya nanti kirim invitation link ya ke email yang sudah kalian input melalui form. Ya, melalui form itu nanti saya kirim linknya untuk diaktifkan kelas Cisco-nya. Ya, nanti mungkin malam ya saya baru buatkan karena setelah ini saya masih ada ini lagi ya kelas lainnya. Jadi ada kelas pertukaran, jadi mungkin ada beberapa kelas kalian yang akan dijadikan sebagai kelas pertukaran. Jadi ada 3 pertemuan nanti kalian akan mengikuti kelas pertukaran itu secara daring di kelas UPI ya, kelas Pendidikan Indonesia Ilmu Komputer kalau nggak salah. Oke, baik, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih telah bergabung di perkuliahan infrastruktur jaringan pertemuan 1 ya hari ini. Untuk PJ hari ini saya dihitung pertemuan 1. Minggu lalu dihitung dong ya? Dihitung, Pak, Oh harusnya. iya dihitung ya benar. Jadi ada 2. Kita udah 2 pertemuan ya. Jadi ini pertemuan 2. Jadi pertemuan kemarin tuh kita bahas RPS lah dihitungnya ya. Pembahasan RPS. Ini pertemuan 2 kita pengantar jaringan komputer. Jadi untuk topiknya pengantar jaringan komputer. Jadi untuk siapa? Shalfa sama siapa? Nia ya.
Iya Pak Nia. Nah, bahasannya itu tadi di pertemuan 1 RPS, pertemuan 2-nya itu bahas pengantar jaringan komputer. Oke, itu saja. Sampai jumpa di minggu depan. Kita langsung praktek di jam 12. Ya, insya Allah nggak ada halangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.